Nah, di soal studi kasus ini membutuhkan bagi saya pribadi membutuhkan waktu untuk duduk tenang dan bikin coret-coretan. Karena tidak bisa dari sini langsung mendapatkan angka. Saya butuh nyoret, kemudian ada yang saya selipkan. Yuk, teman-teman juga mengalami hal yang sama? Marilah kita baca. Tom Tucker, seorang eksekutif berusia 50 tahun. Dia kuat, tinggal di pedesaan. Oke. Kemudian dia didiagnosis memiliki hati yang fungsinya terus menurun oleh dokter ahli penyakit dalam. Ini hatinya, fungsi hatinya terus menurun. Seperti si doi ya, yang nggak peka-peka. Kayaknya hatinya udah mulai tumpul. Ya siapa yang hatinya tumpul? Kayaknya Anda memiliki penyakit yang sama dengan Tom Tucker ini. Oke, beda cerita ya. Yang kalau dianya nggak peka-peka, mungkin kita kurang kurang kenceng ngodeinnya. Atau kalau perlu nggak usah dikode, blak-blakan. Masalah mahasiswa biasanya itu, Bu, si dia nggak peka. Alright, kembali lagi ke topik. Data penelitian perusahaan tidak tersedia untuk memperkirakan kemungkinan seorang seusia Tucker ini dapat bertahan dan bagaimana kondisinya bila dia tidak melakukan operasi. Tidak ada data yang diketahui ya untuk orang seusia Tom Tucker yang sudah paruh baya ini. Namun, berdasarkan pengalaman pribadi dan artikel jurnal medis terbaru, para dokter ahli mengatakan kepada Tucker, jika ya Tom itu nggak operasi, mengabaikan operasi, peluang untuk bertahan kurang lebih ya untuk peluang untuk hidup 1 tahun lagi itu $60. 60%. Aduh, pikirannya duit mulu. Kedua, peluang untuk hidup 2 tahun adalah 20%. Peluang untuk hidup 5 tahun 10, dan peluang untuk hidup hingga 58 tahun ya. Hingga Tom Tucker berusia 58 tahun itu 10%. Dokter mengatakan bahwa peluang bertahan hidup di atas 58 tahun sangat kecil, terutama bila dia tidak melakukan operasi transplantasi hati ini. Namun, ya operasi ini juga prosedur medis yang sangat serius. 5% pasien meninggal dalam proses operasi atau pada tahap penyembuhan. 45% meninggal dalam masa 1 tahun pertama. 20% bertahan hidup hingga 5 tahun. 13% bertahan hidup hingga 10 tahun, serta 8%, 5%, 4% bertahan selama 15, 20, 25 tahun secara berturut-turut. Oke. Menurut Anda, apakah Tom Tucker sebaiknya memilih operasi? Faktor lain apa yang harus ia pertimbangkan? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman, cukup cukup sulit ya. Kalau saya, kayaknya saya mau tunjukkan langsung ke riset aja gimana ya. Oke. Yang pertama, teman-teman perlu lakukan adalah kalau mendapatkan soal semacam ini, kita petakan dulu harapan hidupnya si Tom Tucker. Ini ada perkiraan harapan hidup berdasarkan tahunnya ya. Nah, ini saya isinya belakangan. Saya mengisi pertama membuat ini dulu. Jadi ada opsi mengabaikan operasi dan juga opsi operasi. Nah, mau operasi atau enggak gitu ya. Yes, misalnya tadi kita baca ya, kalau Tom Tucker mengabaikan operasi, maka dia bisa, bentar, kata-katanya tadi apa ya? Oke, jadi di ketika dia mengabaikan operasi, dia akan hidup kurang lebih, hidup setahun itu 60%, wah, besar di sini. Kemudian ya setidaknya dia masih hidup setahun lagi. Terus kalau dia nggak operasi lagi, apakah dia bisa bertahan 2 tahun? Nah, peluangnya ternyata 20%. Apakah dia bertahan pada 5 tahun? Nah, jawabannya 10%. Dan
bilang ya, di situ ada tulisannya peluang hidup hingga taker berusia 58, kan logikanya 8 ya, karena dia umurnya 50, sebesar 10. Nah, selesai. Paragraf itu berakhir. Dan kita perlu jumlahkan ya. Perlu jumlahkan ini totalnya harus berupa 1 atau 100%. Nah, ini semuanya dalam bentuk persentase ya. Oke, persen. Oke. Nah, persentase berarti kalau kita nanti bisa sajikan begini atau 60 dikasih lambang persen. Nah, pastikan semuanya sama. Supaya jadi pas. Nah, angkanya muncul 1. Kalau dijumlah 100%. Good. Nah, kalau di paragraf kedua disebutkan, walaupun demikian operasi bisa membawa dampak ya. Bila dia melakukan operasi, bisa saja meninggal pada saat operasi atau pada saat tahap penyembuhan. Ada 5% di sini. Nah, 5%. Terus, info berikutnya, 45% meninggal dalam jangka waktu 1 tahun pertama. Kemudian berikutnya, sebanyak 20% bertahan hidup hingga 5 tahun. Kemudian 13% ketika dia seseorang bisa hidup sampai 10 tahun. Yang ini 8 dan seterusnya ya, sesuaikan dengan itu. Dia ada peluang 8% hidup 15 tahun, 5% dia bisa hidup sampai 20 tahun ke depan, berarti umurnya sampai 70 ya. Umur sampai 75 dia bisa ada peluangnya sebesar 4%. Kalau di blok, total 100%. Good. Berarti ini peluangnya beres. Itu tadi kita sudah memetakan ya harapan hidupnya si Tom Tucker dalam 2 alternatif. Sekarang langkah kedua kita menyusun tabel keputusannya. Nah, karena ada muncul peluang di sini, ini kan peluang ya. Maka kita gunakan IMV, jenis lingkungan kedua. Ini jumlah tahun hidup ini tadi menjadi sebuah return yang kita harapkan gitu kan. So, ini hitungan sendiri, kemudian ini hitungan sendiri. Ya, melihat jumlah kondisi alami yang berbeda. Jadi saya buat 2 tabel yang terpisah. Terus kita hitung IMV. Ya, sum product biasa ya, IMV alternatif 1. Ya, berasal dari peluangnya dikalikan dengan resultnya berapa. Ya, hasil dari kondisi alami. Per kondisi alami. Alright, kita dapatkan angka sekian ya. Jadi artinya 2,3 tahun ini. Harapan hidupnya kalau memilih alternatif 1, IMV-nya, harapan hidupnya adalah 2,3 tahun. Pastikan peluang ini sudah benar ya. Teman-teman memindahnya tepat. Peluangnya harus 100% atau 1. Demikian juga yang ini. Jangan sampai 5 ini jadinya 0,5. Salah ya, karena 0,5 itu sama dengan 50%. Kalau ini kan 0,05, artinya 5%. IMV alternatif kedua sekian. So, kalau menurut pertimbangan ini ya, menurut pertimbangan menggunakan IMV atau nilai yang diharapkan, kita bisa menyarankan Tom Tucker memilih alternatif kedua, yaitu melakukan operasi dengan harapan hidup sebesar 5,975 tahun. Mungkin teman-teman bertanya ya, untuk operasi ini mengapa muncul angka 0,5? Ya, karena tadi di sini adalah 0 sampai 1. Ya, saya nggak bisa menyebutkan angka berapa di sini, bingung ya. Akhirnya saya pilih tengah ya, titik tengahnya di 0,5. Hasil yang berbeda jika kita misalnya ganti 0,9. Oke. Atau 0,1 mungkin. Ya, hasilnya, tapi tetap saja walaupun ini
bentuknya adalah 0,1 pun nilainya tetap 5, ya sekitar mendekati 6 tahun. Bagaimana kalau 0? Ya, masih mendekati 6 tahun. Ya, itu tadi IMV ya. Kemudian faktor lain yang perlu pertimbangkan ya teman-teman tolong berikan jawaban-jawaban Anda yang sesuai. Sekarang mari kita baca dan coba beri tanda ya hal-hal penting yang terjadi pada kasus Skyride Corporation ini. Setelah pensiun sebagai dokter, Bob gemar sekali berselancar. Nah, sebagai seorang penemu, Bob itu selalu mencari hal-hal baru. Dengan adanya kematian beberapa peselancar baru-baru ini, Bob mengetahui bahwa ia dapat menggunakan ide kreatifnya untuk membuat olahraga berselancar ini menjadi lebih aman dan sekaligus membuat rekening banknya bertambah. Ia paham bahwa banyak kematian di lereng disebabkan oleh kecelakaan pada kepala. Walaupun helm untuk berselancar telah tersedia di pasaran, banyak peselancar yang tidak menyenanginya karena terlihat membosankan dan buruk. Sebagai seorang dokter, Bob tahu bahwa suatu jenis helm berselancar yang baru merupakan jawabannya. Nah, kita dapat kesimpulkan ya pertama, kita ketahui bahwa Bob ingin memproduksi sebuah helm yang aman tapi juga mungkin penampilannya menarik ya. Mari kita lanjutkan. Tantangan terbesar Bob adalah menemukan sebuah helm yang menarik, aman, dan nyaman dikenakan. Helm ini harus berwarna-warni dan menggunakan desain paling mutakhir. Setelah bertahun-tahun berselancar, Bob tahu bahwa banyak peselancar berpendapat tampilan mereka lebih penting daripada keahlian berselancarnya. Helm yang akan ia buat haruslah terlihat bagus dan sesuai dengan tren pakaian terbaru. Namun helm yang menarik tidak cukup. Bob harus membuat helmnya nyaman dan bermanfaat. Nama helm barunya adalah Skyride. Sudah pasti akan menjadi pemenang. Jika Bob bisa mendapatkan ide yang bagus, ya percaya terdapat 20% peluang bahwa pasar helm Skyride akan sangat bagus. Peluang pasar bagus sebesar 40%, pasar biasa-biasa saja 30%, pasar buruk 10%. Gagasan membuat helm berselancar yang nyaman, bermanfaat muncul saat Bob berada di gondola di atas gunung. Seorang eksekutif yang sibuk berbicara dengan telepon genggamnya berusaha menyelesaikan sebuah merger yang rumit selagi berada di atas gondola. Saat sang eksekutif turun dari gondola, telepon genggamnya terjatuh dan terlindas oleh sistem gondola. Bob memutuskan bahwa helm berselancar barunya harus memiliki telepon genggam yang terpadu dengan radio stereo AM or FM. Semua elektroniknya dapat dioperasikan dengan sebuah papan kendali yang dikenakan pada tangan atau kaki peselancar. Bob memutuskan untuk mencoba sebuah proyek pilot kecil untuk Skyride. Ia sangat menikmati masa pensiunnya dan tidak mengharapkan kegagalan yang bisa membuat ia harus kembali kerja. Setelah melakukan beberapa penelitian, Bob menemukan Progressive Product. Perusahaan ini ingin menjadi rekanan dalam produksi Skyride dan membagi hasil keuntungan yang akan diperoleh. Jika pasar baik, Bob akan mendapat $5.000 per bulan. Jika pasar baik, 2.000, pasar rata-rata. Rugi 2.000, pasar buruk, merugi 5.000 per bulan. Pilihan lain yang tersedia adalah bekerja dengan lead Birds. Perusahaan ini sangat berpengalaman dalam membuat helm bagi pengendara sepeda.
Progresif akan mengambil helm yang diproduksi oleh Litchfield dan melakukan hal-hal lebih. Bob memiliki resiko yang lebih besar. Ia memperkirakan bahwa ia dapat merugi hingga 10.000 per bulan dalam kondisi pasar buruk. Rugi 4.000 dalam pasar rata-rata, namun pada pasar yang baik akan menghasilkan keuntungan 6.000 dan pasar sangat baik untung 12.000. Ini tolong diperhatikan, ini artinya rugi 4.000 ya. Pilihan ketiga bagi Bob adalah menggunakan Telluride, sebuah perusahaan radio yang telah berpengalaman memproduksi radio. Kemudian teman-teman lanjutkan membacanya ya. Ini adalah return yang didapatkan dalam setiap kondisi alami. Berikutnya, Bob juga meminta Celestial Cellular untuk membuat telepon genggam. Dia bisa meminta CC untuk memproduksi telepon dan gabungan ya dengan PP yang akan memproduksi serta mendistribusikan helm. Nah, jika kondisi pasar buruk dia rugi 30.000. Jika pasar rata rugi 20.000, pasar baik untung 10.000, sangat baik untung 30. Ada alternatif yang kelima bagi Bob yaitu sama sekali melupakan PP dan ia dapat mengatur LB yang di atas tadi ya, Birds untuk memproduksi helm. Kemudian seluler ini untuk memproduksi telepon, Telluride untuk memproduksi radio. Kemudian Bob memperkerjakan temannya untuk merakit sendiri dan memasarkan yang sudah jadi. Alternatif ini pun juga bisa mendapat keuntungan kurang sekitar 55.000 ya dalam pasar sangat baik. Kalau pasar baik 20.000, pasar rata-rata rugi 35.000 dan kalau pasarnya buruk rugi 60.000. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda sarankan pada Bob? Kita disuruh menghitung EVPI-nya, serta apakah Bob telah, kita harus menjawab ya, pertanyaan apakah Bob telah melakukan pendekatan yang logis terhadap masalah pengambilan keputusan ini? Oke. Sekarang kita coba mengerjakannya. Jadi kita gunakan template kita ya, teman-teman tentu sudah punya, dan salinlah angkanya ke dalam kotak. Saya sudah menyalin seperti ini ya. Ini untuk alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua ya, Litchfield Birds, Telluride, Celestial Cellular, dan alternatif 5 yaitu merakit. Kita masukkan sesuai dengan pasarnya masing-masing. Jadi kita punya 5 alternatif dan 4 kondisi alami. Sekarang mari kita hitung. Nah, untuk soal ini memang diminta hanya IMV ya, but ya, saya mau memberikan yang lengkap. 3 lingkungan itu mau saya tunjukkan. Jadi untuk lingkungan 1 misalnya ya, kita mau cari tahu misalnya ada yang bertanya, dengan pertimbangan dengan menggunakan metode Maximax apa yang kita pilih kayak gitu. Yes, pastikan datanya sudah betul terpilih dengan benar dan kita akan coba cari tahu berapa nilainya ya. Ketika misalnya si Bob ini orangnya optimistik, ya dia mungkin akan memilih oke, sampai sini. Ketika Bob orangnya optimistik, mungkin dia akan memilih yang angkanya 55 ya, yaitu alternatif kelima. Namun, misalnya si Bob ini orangnya pesimistik, dia harus membuat sesuatu kan, dia harus melakukan sesuatu. Di sini disebutkan ada 5 alternatif karena dia memang mau usaha. Terus ya kalau kita gunakan pendekatan maximin, yaitu cari alternatif yang kerugiannya terkecil, dia harus memilih alternatif bekerja sama dengan progresif produk.
Nah, ini pertama ya. Kita juga bisa tambahkan alternatif keenam sih, teman-teman. Tidak melakukan apa-apa. Ya, kita bisa tambahkan itu dalam perhitungan ini ya. Terutama ketika misalnya Anda harus memilih atau ya memilih alternatif menggunakan jenis lingkungan satu. Kita bisa berikan alternatif keenam, tidak melakukan apa-apa. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini misalnya, mungkin ya, tapi saya rasa tepat, nggak mungkin lagi. Nah, jika Bob orangnya sangat pesimistis, dia tidak akan melakukan apa-apa. Karena kalau melakukan ya memilih salah satu dari 5 alternatif yang ada, dia rugi 5.000. Tapi kalau nggak melakukan apa-apa, ya sudah, dia kan nggak rugi sama sekali. Kemudian sama rata, ya dari melihat nilai terbesar dari antara ini ya. Oke. Melihat nilai terbesarnya yaitu 0 ya. Oh, harusnya ini 0 kan? Oh, no, no, no. Ini kan negatif, yang ini positif ya, ya. Kalau dia menggunakan pendekatan sama rata, dia bisa memilih kerja dengan lead field parts. Oke, tadi tidak ada di soal. Sekarang kita masuk ke IMV ya, lingkungan pengambilan keputusan beresiko. Karena soal mengatakan ada peluang terjadinya kondisi pasar sangat bagus, bagus, biasa atau buruk. Ya, kita gunakan rumus yang sebelumnya ya. Sum product yaitu mengalihkan range antara probability, kita kalikan dengan hasil dari masing-masing alternatif. Kita temukan IMV untuk alternatif 1 ternyata 700. Terus IMV alternatif kedua 2600 dan seterusnya. Kita cari yang tertinggi ya, kita bandingkan ternyata muncul di alternatif kedua. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini yang saya sarankan Bob dapat memilih. Nah, seterusnya. Tentu teman-teman tahu ya. Soal nomor 1 terjawab, bagaimana dengan yang ketiga? Lingkungan pengambilan keputusan ketiga dalam keadaan pasti ya. Tapi di soal diminta berapa EVPI-nya, langsung kita hitung. Untuk mencari EVPI perlu EVWPI, kemudian minus IMV maksimal. IMV maksimal kita udah tahu. EVWPI kita dapatkan dari hasil terbaik kondisi alami 1 kali ini, kalikan peluangnya. Hasil terbaik kondisi alami 2 kali peluang. Atau gampangnya ya, sum product antara nilai max per kondisi alami kalikan peluang. Muncul angkanya 17.900. Sehingga kita dapatkan IMV kita sebesar ya 17.900 dikurangi 2.600 or 15.300. Nah, ini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah Bob telah melakukan pendekatan yang logis? Ya, menurut Anda logis enggak? Atau ada yang kurang, belum disarankan? Belum diperhitungkan di situ yang perlu Anda untuk sarankan. Nah, silahkan dijawab di Excel Anda masing-masing ya. Oke, itu tadi kita sudah membahas ada yang kasus Tom Tucker, Skyride. Saya rasa latihan-latihan soal yang lain tentu teman-teman bisa mengerjakan dengan mempergunakan template Excel kita. Pesan saya teman-teman satu ya, pastikan bahwa rumus meskipun template tadi sudah ada rumusnya, pastikan betul atau tidak. Karena sometimes kita mungkin ngekliknya salah, jadi tolong dipastikan. Nanti jangan-jangan nggak dikunci ya, bagian ini, bagian peluangnya, kan ini kita jadikan patokan gitu ya, pengalinya, kemudian nggak dikunci, akhirnya turun-turun ke bawah, akhirnya value, tolong diperhatikan, diperiksa, dibaca soalnya dengan jelas mau minta apa, mau memaksimalkan keuntungan kah, atau seperti soal yang nomor 8 ya, tentang membayar gaji, ya karena tipe soalnya berbeda. Hal penting lainnya untuk mengerjakan soal ini, kita bisa memetakan ya, kita bisa memetakan dengan menggunakan pohon keputusan. Masih ingat? Ya, teman-teman bisa install add-ins-nya di bagian option, install add-ins untuk membantu pengambilan keputusan.
Ya, Anda kan punya by Triplan, kemudian bagi yang belum install ya, silahkan di install dulu di komputer masing-masing. Di komputer saya selalu hilang ya, ketika saya tutup Excelnya, maka hilang. Jadi saya setiap butuh, saya harus menambahkan kembali. Tapi saya rasa di tempat teman-teman sudah pasti terinstall dengan baik. Ya, kita bisa gunakan yang namanya Triplan juga untuk membentuk pohon keputusan. Ya, Anda bisa mulai dengan berapa cabang. Nah, yang kotak ini adalah untuk decision atas alternatif yang ada yang bisa kita ambil. Jadi kotak ini ya, itu adalah alternatif apa yang bisa kita lakukan. Nah, beda kalau sama yang ini ada event. Nah, lingkaran itu artinya kondisi alami yang kita tidak bisa campur tangan. Contoh seperti ini tadi ya, kondisi alami pasar. Kan kita tidak bisa membuat pasar mengikuti harapan kita. Tapi ya kita bisa membuat Bob mengikuti saran kita kan. Dia bisa memilih yang salah satu alternatif. Hal penting lainnya yang ada di bab ini, overall tentang 3 jenis lingkungan tadi ya, tolong dipahami. Dan saya rasa cukup. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akan masuk ke bab yang namanya pemrograman linier. Ini saya suka. Ya, pemrograman linier. Tolong dipersiapkan dulu. Silahkan membaca topiknya terlebih dahulu ya, baca babnya supaya ketika teman-teman dari kelompok 1 presentasi, ya para audiens kita tidak ketinggalan. So, sekian, sampai ketemu, jaga kesehatan, and bye-bye.